Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Nenek dari tulisannya akun Facebook yang bernama Dewi Jambi atau DR Lestari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bagas memilih berbaring di kamarnya. Kepalanya terasa amat pusing. Sebelum pergi, Mama menyempatkan diri mengompres Bagas yang suhu badannya meningkat. Satu kecupan ia layangkan di kening anak laki-lakinya itu. Saat menuruni anak tangga, Mama tidak sengaja berpapasan dengan Ajeng. Gadis itu tampak berbeda. Tidak biasanya diam dan bersikap cuek pada mamanya. "Jeng." Ajeng hanya menoleh, tatapannya kosong. Tidak ada sautan dan detik berikutnya ia melangkah pergi dan memacu motor Scoopy kesayangannya. Mama hanya menatap dengan penuh tanya. Namun ia pun akhirnya menuju mobil karena Gandhi sudah menunggunya. Brak! Pintu mobil ditutup cukup keras. Gandhi yang saat itu sedang bermain game menoleh ke arah mamanya. Mama mendesah pelan seraya memijat tengkuknya. Ia tampak lelah dan kurang tidur. "Mama sakit?" tanya Gandhi khawatir. Mama menggeleng pelan. "Cuma sedikit pusing karena kurang tidur tadi malam. Mama mimpi buruk," ucap Mama. Gandhi manggut-manggut. "Sama mah, tadi malam juga mimpi buruk. Mimpi Kak Ajeng minta tolong di kamar," papar Gandhi. "Mama mimpi ada terowongan besar di kamar. Terowongan itu ada apinya besar. Terus kita disedot masuk ke sana," cerita Mama yang membuat Gandhi bergidik ngeri. "Udah yuk sekolah, Mama mau nemenin Bagas di rumah, kasihan dia," ucap Mama seraya memutar kunci mobil. Dan tidak lama terdengar bunyi deru mobil. Ia kemudian memutar kendaraan roda 4 itu dan melajukannya dengan kecepatan sedang. Tak tak tak. Bunyi ketukan berkali-kali terdengar nyaring, mengusik ketenangan seorang pemuda yang sedang tertidur lelap di kamar kos-kosannya. Pemuda itu menggeliat. Hari ini ia sudah izin masuk siang. Kelelahan karena kemarin bermain bersama kekasihnya yang cantik. Kenangan bersama gadis itu membuatnya susah tertidur karena terbayang bagaimana gadis itu begitu lihai memanjakannya. Pemuda yang tak lain adalah Sadawira itu akhirnya terpaksa bangun dan bangkit dari tidurnya karena mendengar ketukan pintu yang semakin kencang. Sada terhenyak saat melihat seorang yang kini sudah berada di depan pintu kosnya. Gadis berbaju kaos dan bercelana jeans dengan rambut terurai panjang itu tampak aut-autan, tatapannya kosong dan tampak sayu. "Sayang, Ajeng kok mendadak?" Sada tampak kaget. Ia melirik ke kanan dan kiri, takut ada yang melihat. Beruntung hari itu sepi karena semua orang pergi bekerja. Sada langsung menarik tangan Ajeng dan membawanya masuk ke dalam kamar kosnya. Di dalam kamar reaksi Ajeng sangat berlawanan. Ia tersenyum sinis dan matanya menatap tajam ke arah kekasihnya itu. Tanpa aba-aba, ia mendorong Sada hingga pemuda itu terjengkang di atas kasur kapuknya. Buk! Sada meringis menyentuh kepala belakangnya yang sakit karena terantuk dinding. Bukannya menolong, Ajeng tampak menyeringai. Ia kemudian menarik baju kaosnya dan menariknya ke atas dengan kedua tangan hingga tersisa pakaian dalam berwarna merah. Mahkotanya menyembul indah, membuat mata Sada terbelalak melihat kelakuan Ajeng yang tampak berbeda. Gadis itu berlenggak-lenggok seolah menggoda, menanggalkan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun Sada bukannya bahagia. Ia malah menangkap sesuatu yang aneh pada gadisnya. Saat Ajeng mendekat dan menghujaninya dengan ciuman, Sada menolak dengan lembut
hingga gadis itu terduduk menghadap ke arahnya. "Jeng, jangan dilanjutkan. Cukup hari itu. Kamu tahu, aku sangat menjagamu. Kemarin adalah kesalahan dan aku menyesali itu." Sada mencoba menyadarkan Ajeng. Ia meraih selimut dan menutup tubuh gadis itu yang polos. Ya, Sada sadar perbuatannya salah dan ia berjanji untuk membayarnya dengan segera menikahi Ajeng. Namun di luar pikiran Sada, gadis itu kembali mendorongnya hingga membuat Sada terlentang. Ia duduk di atas dadanya dan mencengkram kedua tangan Sada dengan tangannya. Sada berontak, tapi tenaga Ajeng begitu luar biasa hingga Sada terkunci dan tidak mampu bergerak sama sekali. "Kau kira bisa lepas begitu saja, ah? Kau bodoh. Aku sengaja ingin memberimu kenikmatan sebelum kau mati di tanganku." Sada merinding mendengar suara gadis yang ia cintai terdengar berbeda. Suaranya parau, serak, dengan logat berbeda. Cara bicaranya seperti orang Belanda pada zaman kolonial. "Kau sebenarnya siapa?" desis Sada. Matanya menatap takut wajah Ajeng yang berubah menakutkan. Wajahnya keriput dan pucat. Urat nadi berwarna biru terukir di setiap sudut mukanya dengan lingkaran hitam di mata. Gadis itu mendengus kesal. Ia mengendus-endus tubuh Sada dan mendongak seraya menghirup udara seolah menikmati sesuatu. "Darahmu sepertinya amat nikmat pemuda. Wajahmu juga tampan. Kau akan menjadi pelabuhan nafsuku yang tepat. Aku suka." "Ah, apa maksudmu? Lepaskan kau." Sada kembali berontak. Gadis itu kembali terkekeh. Ia mengangkat satu tangannya dan Sada menjauhkan wajah gadis itu yang kini hendak mendekat. Lidahnya menjulur panjang dan menjilati leher Sada. "Ajeng, kau bukan Ajeng. Siapa kamu?" Sada masih berjuang untuk keselamatan dirinya. Ajeng mengangkat salah satu tangannya. Perlahan kuku-kuku tajam berwarna hitam keluar dari ujung-ujung jarinya. Sembari terkekeh, ia mengarahkan tangannya ke arah salah satu bahu Sada dan "Jangan! Ah!" Sada menjerit menahan sakit saat luka goresan yang cukup dalam menganga di dadanya. Makhluk itu menunduk dan menjilati darah yang mengucur cukup deras. Di antara ketakutan dan rasa sakitnya, Sada berjuang sekuat tenaga. Ia bergerak cepat saat makhluk menyerupai Ajeng itu sedang menikmati darahnya. Makhluk itu terlempar cukup jauh. Ia mendesis dan merangkak naik ke dinding. Sada waspada. Ia melesat cepat menuju pintu dan beruntung baginya karena makhluk itu tidak lagi mengejarnya. Susah payah dan terhuyung berlari secepat mungkin menjauh dari kamarnya. Sembari memegang dadanya yang masih mengucurkan darah segar, Sada berteriak meminta tolong. Teriakannya membuat semua orang yang mendengar berkerumun mendekatinya. Sada akhirnya ambruk tepat di halaman parkir kos-kosan dan membuat heboh warga sekitar. Beberapa orang yang kebetulan lewat segera memberi bantuan karena saat ambruk Sada langsung tidak sadarkan diri. Sedangkan Ajeng menyeringnya di dalam kamar. Ia turun perlahan dan menjilati sisa darah yang menempel di tangannya. Gadis itu memakai satu persatu pakaiannya dan dengan santai pergi dari kamar pacarnya. Ia sengaja merayap dari balkon dan menempel di dinding untuk menghindari warga yang mungkin mencari penyebab terlukanya Sada. Benar saja, setelah Sada dibawa ke rumah sakit, beberapa orang berlarian ke arah kamarnya untuk mencari petunjuk penyebab terlukanya pemuda tampan itu. Mereka tercengang saat melihat kamar yang terbuka. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya bekas darah yang mengecer di lantai. Sedang Ajeng dengan santainya menaiki motornya dan pergi begitu saja tanpa ada yang mencurigainya, karena Ajeng datang dari arah berbeda. Gadis itu tersenyum puas. Jika nanti Sada mati, sudah pasti ia akan jadi pemuas nafsunya. Sada akan menyusul jiwa Ajeng yang kini juga tersiksa di alam lain berkat perbuatan mereka sendiri. Suara pintu membuat Ajeng terjingkat. Gadis itu menatap awas pintu yang terbuka dan menyembul wajah nenek-nenek yang memakai baju kemben dan kain jarik yang lusuh. Tubuhnya amat kurus, berbalik kulit dan tulang. Matanya sayu dan jalannya terpincang. Ajeng yang saat itu duduk di atas ranjang
beringsut menjauh saat sosok itu menyerahkan nampan yang berisi mie dan juga segelas teh. Meski remang, Ajeng bisa melihat sekitar berkat sinar yang masuk di antara ventilasi ruangan. "Makanlah, atau kau akan mati sia-sia," desisnya dengan suara parau. Ajeng bergidik ngeri. "Nenek, di mana kita?" ucap Ajeng lirik. Nenek yang hendak berbalik mendadak menghentikan langkahnya. "Yang jelas, kita bukan di dunia dan jangan harap bisa kabur karena kita akan abadi di sini." Nenek itu kembali melangkah menjauh. "Nenek!" Brak! Pintu ditutup keras. Ajeng terdiam. Benarkah ia tidak berada di dunia? Jika benar, kenapa ia masih merasakan lapar seperti saat di dunia? Bukankah orang yang sudah meninggal tidak punya rasa? Itu yang ia dengar dari orang-orang. Ajeng menoleh ke nakas di sebelahnya. Perutnya lapar. Ia kemudian meraih mie dan teh yang nampaknya lezat. Saat ia akan menyendok, entah kenapa batinnya menolak dan teringat membaca doa. Bismillah. Sebelum sempat ia menyelesaikan ucapannya, matanya menangkap sesuatu yang aneh dari mie di piring, bergerak-gerak pelan. Ajeng mengangkat piring mie dan matanya seketika membesar. Jelas tadi yang ia lihat adalah mie, tapi kenapa sekarang berbeda? Makhluk lunak dan licin itu meliuk-liuk di atas piring yang seketika membuat Ajeng histeris dan melempar piring seketika. Prang! Ia tidak bisa membayangkan jika cacing berukuran besar itu masuk ke perutnya dan bergerak di dalam mulutnya. Bleh! Gadis itu muntah seketika. Bertepatan dengan itu, pintu didobrak dan masuklah sosok berbulu yang menyeringai padanya. Makhluk itu mendekat dan nampak amat bernafsu melihat Ajeng. Ia menggeram membuat Ajeng semakin takut. Gadis itu hendak menghindar, tapi makhluk itu ternyata lebih gesit darinya. Ia menarik kaki Ajeng dan mengunci dua tangannya hingga gadis itu tidak mampu menghindar. "Lepaskan," pakiknya. "Kau akan melayaniku, gadis bodoh." "Lepasin." Ajeng kembali berontak. "Kenapa? Kau sudah membuat rumah kami kotor, sama seperti yang orang sebelum kamu yang suka berselingkuh hingga anak dan istrinya jadi korban," ujarnya yang membuat Ajeng terpaku. "Kau sekarang harus membayar semua perbuatan menjijikanmu itu dan menjadi bagian dari kami," desisnya. "Atau kalau tidak, semua anggota keluargamu harus menanggungnya." "Jangan. Kalau aku yang bersalah, kenapa Bijumi juga ada di sini?" Makhluk itu tertawa. Mata merahnya lalu menyorot tajam ke arah Ajeng. "Itu karena dia membuang air panas sembarangan dan mengenai kaki salah satu anakku." Pada saat itu ekor mata Ajeng menangkap pergerakan bayangan yang semakin lama semakin jelas. Wanita Belanda itu menatap dengan tatapan kosong di sudut ruangan. "Tolong aku, kumohon," Ajeng mengiba. Namun wanita itu tidak bergeming dan hanya menatap tanpa bergerak. "Noni itu tidak akan bisa membantu. Ia tawanan sama sepertimu." Tawa makhluk berbulu itu menggelegar. Saat Ajeng berontak, tubuhnya dihentak hingga membuat gadis itu susah bernapas. Makhluk berbulu itu menindih dan tanpa ampun menghujam tubuh Ajeng hingga gadis itu menggelepar dengan darah mengucur deras di antara dua pahanya. Setelah puas, makhluk itu pergi begitu saja meninggalkan Ajeng yang merintih dan menangis sendirian. "Kamu orang tidak sendiri, bertahanlah, kamu masih bisa kembali ke duniamu." Dalam ketidakberdayaan, Ajeng mendengar suara yang berasal dari wanita Belanda tadi. Ajeng beringsut dan menarik kakinya dan perlahan duduk. Tangannya menyentuh paha yang berlumuran darah. Apa maksudmu, Noni? Kenapa kau tadi tidak hendak menolongku?" Ajeng menekan nada suaranya kesal. "Bagaimana aku bisa menolongmu jika aku berani mendekatimu? Aku yang akan menjadi pemuas nafsu makhluk mengerikan itu. Kau tahu, sebelum adanya kau, aku yang selalu tersiksa berpuluh tahun lamanya." Wanita itu menangis histeris, membuat Ajeng yang tadi dalam keadaan marah berubah dalam sekejap. Meski terasa nyeri di area kewanitaannya, gadis itu beringsut ke ujung ranjang dan melangkah tertatih menuju noni Belanda yang menangis histeris. Ia menyentuh tubuh yang dibalut pakaian lusuh itu dengan pelan.
Aku minta maaf. Sudikah kamu bercerita padaku apa yang sebenarnya terjadi? Setidaknya aku bisa sedikit terhibur mendengar ceritamu, ucap Ajeng berusaha menenangkan si Noni. Noni itu lalu mengusap air matanya dan melangkah ke ranjang. Ia duduk di pinggir ranjang, berikut Ajeng di sampingnya. Semua berawal dari papi. Ia dulu adalah mandor yang sangat kejam. Aku sudah berusaha untuk menasehatinya. Semua buruh yang bekerja padanya banyak yang kelaparan. Jika mereka berontak, para Algojo siap menyiksa. Ruangan ini adalah ruangan bawah tanah, tempat penyiksaan dan pembunuhan para pekerja. Noni itu dengan lugas menjelaskan. Lantas, bagaimana dengan kamu? Kenapa ikut terkurung di sini? Ucap Ajeng menyelidik. Inilah yang terjadi pada kami akhirnya. Beruntung Mami bisa diselamatkan dan kini tidak tahu kemana. Aku dan adikku tewas dibantai. Begitu juga Papi oleh seorang wanita yang punya ilmu gaib bernama Nyai Purwasi. Dialah yang kini menjadi penguasa tempat ini. Nyai Purwasi? Ya, dan kini dia yang menguasai tubuhmu. Selama kau masih hidup, kau masih bisa kembali ke tubuhmu. Makanya mereka tidak menyiksamu secara brutal seperti diriku. Karena apa yang terjadi padamu, itu juga yang dirasakan makhluk itu. Ajeng tertunduk. Ia menghela nafas dalam, membuang sesak yang selama ini menekan dadanya. Apa semua ini karena perbuatanku dengan Mas Sada hingga ia mengganggu kami? Desis Ajeng sembari menahan nyeri di selangkangannya. Sebenarnya ucapan mereka saja. Mereka haus darah dan mungkin perbuatanmu itu hanya salah satu pencetus saja. Noni menatap Ajeng dan menepuk pelan bahunya. Ajeng mengangkat wajahnya dan menatap sendu wanita berparas cantik yang penuh dengan luka itu. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Aku Ajeng, senang kamu bisa berbahasa sama sepertiku. Tidak bisa dibayangkan jika kamu memakai bahasamu. Aku tidak akan bisa mengerti. Ajeng mengulas senyum getir. Ya, karena aku berteman dengan wanita pribumi. Aku dan dia sangat akrab. Orangnya sangat baik, tapi sayang, kami harus terpisah karena aku tewas. Aku turut prihatin dan kita sekarang sama-sama terjebak di sini, ucap Ajeng dengan suara bergetar. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Saranku, jangan kau makan apapun yang mereka berikan. Itu akan membuat tubuhmu mati perlahan dan kau akan kekal di sini. Kau harapan kami satu-satunya. Tolong bebaskan kami. Kuburkan kami semua secara layak jika nanti kamu bisa kembali ke tubuhmu. Tapi Noni, bukankah Nyai bisa saja membunuhku? Kenapa tidak ia lakukan? Karena dengan tubuhmu, ia bisa membunuh semua anggota keluargamu yang lain. Ia harus memberi tumbal makhluk-makhluk pengikut yang sudah membantunya sejak dulu. Apa? Jadi ia mengincar seluruh keluargaku? Ajeng terbatak. Tidak bisa ia bayangkan dengan tangannya makhluk itu membunuh satu persatu anggota keluarganya. Noni itu mengangguk pelan. Apa tidak ada yang bisa aku perbuat? Aku harus bertindak. Makhluk itu tidak boleh menyentuh keluargaku. Ajeng meremas spray tempat tidur. Ia benar-benar kalut. Bisa, sebenarnya bisa. Tapi aku harus melewati lorong gelap yang berisi binatang melata yang mengerikan. Dan kau juga harus berperang melawan Nyai. Ingat, apa yang terjadi denganmu, itu juga yang terjadi pada makhluk itu, jelas Noni. Lantas, bagaimana dengan Bijumi? Apa kau mengenalnya? Dia berada di penjara tadi sewaktu aku kesini, tanya Ajeng. Noni mendesah. Dia sudah mati karena ia memakan makanan dari makhluk berbulu itu. Mungkin sekarang jasadnya ada di dalam kamar. Ajeng terdiam. Pantaslah selama ini Bijumi tampak berbeda. Berarti yang selama ini ada di rumahnya itu iblis yang menyerupainya, Jumi yang malang, desisnya. Ajeng lagi-lagi hanya mampu menghela nafas. Perasaannya campur aduk antara sedih, kesal, dan marah. Noni, maukah kau menolongku? Aku ingin keluar dari tempat ini, harap Ajeng. Wanita Belanda itu berpikir sejenak. Ajeng merasa tidak sabar kembali bertanya padanya. Noni, ya tentu saja, aku mau. Malam ini kita pergi dari sini.
Malam? Kau kira cuma duniamu saja yang ada siang dan malam? Sama saja. Noni itu terkekeh. Kalian makan juga? Ajeng semakin menyelidik. Ia begitu penasaran karena ini untuk pertama kalinya ia bersinggungan dengan makhluk astral. Ya, tentu. Meski makanan kami adalah makanan yang menjijikan bagi kalian, seperti cacing dan makanan kotor lainnya, termasuk tulang belulang binatang, tuturnya. Wah, Ajeng mual dan bergidik saat mendengar ucapan dari Noni Belanda. Kau jijik, aku juga sama. Ruangan ini adalah neraka. Itulah sebabnya aku ingin membantumu agar aku bisa segera bebas dan pergi ke alamku. Noni itu membuang mukanya, menghindari tatapan Ajeng yang mengiba. Semoga usaha kita berhasil ya Non, desa Ajeng dengan segala harap. Krak. Nenek membuka pintu kamar Bagas yang saat itu masih memeluk guling dan tertidur lelap. Dengan sayang nenek membelai kening sang cucu saat ia duduk di pinggir ranjang. Mata Bagas mengerjap, sedikit menyipit dan menyesuaikan cahaya yang menyilaukan matanya. Nenek, desisnya. Bagaimana Gas? Masih pusing? Nenek bawain bubur sop ayam, kesukaan kamu. Nenek dengan sayang memijit pelan lengan Bagas. Sedikit pusing Nek, tapi udah enakan kok, jawabnya dengan mengulas senyum tipis. Ya udah, kamu makan, terus istirahat lagi, biar cepat sehat. Nenek lalu bangkit dari tepi ranjang dan melangkah menjauhi Bagas. Oh ya Nek, Bagas mau tanya sesuatu. Nenek langsung menghentikan langkahnya dan menatap heran ke arah Bagas. Apa Gas? Apa nenek tidak merasakan keanehan di rumah ini Nek? Tanya Bagas. Nenek menggeleng cepat. Semua baik-baik aja kok Gas, memang ada yang mengganggumu? Tanya nenek, tapi Bagas langsung terdiam. Ia bingung mau menjawab apa karena takut nenek tidak percaya ucapannya. Gak ada apa-apa Nek, cuma mimpi buruk aja, bohongnya. Nenek mengulas senyum manis dan berkata, jangan mikir yang macam-macam, banyak berdoa, jadi kita tenang. Bagas mengangguk pelan. Ucapan nenek ada benarnya. Setelah nenek keluar, Bagas kembali memejamkan matanya. Rasa kantuk karena demam tidak dapat ia tahan. Di antara sadar atau sedang dalam keadaan bermimpi, Bagas mendengar suara kunyahan dan denting sendok beradu dengan mangkok keramik. Bagas merasa terusik dan kembali tersadar. Ia mengucek matanya berulang kali. Siapa sih yang makan? Tanyanya dalam hati. Bagas selalu terduduk, perutnya keroncongan. Ia lupa tadi makan bubur sop buatan nenek. Bocah itu lalu berusaha bangkit meski sedikit sempoyongan. Ia menatap mangkuk keramik di nakas tidak jauh dari ranjangnya. Loh, kok kosong? Siapa yang makan? Bagas berbicara pada diri sendiri, menatap heran mangkuk sop yang kosong. Sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal, Bagas melangkah keluar kamar. Perutnya sudah sangat lapar. Matanya menelisik setiap sudut, sepi. Ia berpikir mungkin neneknya kini berada di dalam kamar dan sedang menyendiri. Bijumi, panggilnya saat kaki berukuran 39 itu sedang menuruni anak tangga menuju lantai dasar. Tidak ada sautan, bocah itu kembali menyisir ruangan depan. Terdengar bunyi seseorang yang menyapu halaman. Ia lalu mengintip di jendela. Benar saja, seseorang sedang menyapu dengan tenang. Dari postur dan gayanya, Bagas tahu itu Bijumi. Teringat bagaimana menyeramkan sosok Bijumi dalam mimpinya itu. Oh syukurlah Bijumi ada di luar, aku bisa mencari makanan dengan tenang, desis Bagas. Bocah itu lalu berbalik dan melangkah menuju dapur, berharap bisa menemukan makanan yang bisa mengganjal perutnya. Namun saat ia melewati kamar Bijumi yang terletak di dekat dapur, indera penciumannya menangkap bau yang tidak sedap menguar dari kamar orang yang ia takuti itu. Baunya amat busuk seperti bangkai, membuat selera makan bocah itu hilang seketika. Wah, bau apa ini? Dejaknya heran. Kruk. Baru saja hendak menyentuh gagang pintu kamar Bijumi, perutnya kembali berbunyi. Perih begitu menusuk, membuat Bagas mengurungkan niatnya dan menarik kembali tangannya. Ia berbalik dan melangkah menuju dapur, mencari makanan yang bisa mengganjal perutnya. Bagas mulai mengitari setiap sudut dapur, membuka lemari tempat menyimpan makanan, kosong.
Semua tempat ia periksa kosong. Hanya ada 2 bungkus mie instan di dalam kulkas. Pasti nenek atau mama lupa belanja di Indomaret, dengus Bagas. Ia lalu meraih mie dan saat ia hendak memasak, pandangannya tertuju pada sebuah mangkuk yang tertutupi di dekat meja kompor. Rasa penasaran begitu menyergap. Mungkinkah itu sisa bubur sop yang dibuat nenek? Bagas meletakkan mie begitu saja di atas meja makan dan melangkah menuju meja kompor. Tanpa ragu, Bagas membuka tutup mangkuk dan matanya membulat sempurna, dan tanpa sadar tutup mangkuk yang terbuat dari keramik putih jatuh dan pecah berkeping-keping. Prang! Tubuhnya bergetar menahan takut melihat isi dari mangkuk yang ia kira adalah bubur sop seperti yang nenek tawarkan. Yang ternyata bukan bubur, melainkan belatung-belatung putih kecil sebesar nasi yang bergerak dan beberapa berloncatan, membuat Bagas bergidik ngeri. Bertepatan dengan bunyi pecahan tutup, Mama yang baru saja pulang bersama Gandhi langsung berlarian menuju dapur dan mendapati Bagas dengan tubuh gemetar terduduk di lantai. "Bagas!" Mama berlari menuju Bagas dan memeluk tubuh Bagas erat. "Ada apa, Nak?" tanyanya saat membingkai wajah Bagas yang penuh air mata dan sorot ketakutan. "Mah, itu..." Bagas menunjuk mangkuk yang terbuka. Mama berdiri dan melangkah hati-hati menghindari serpihan keramik yang pecah. Ia melihat isi mangkuk yang ternyata tidak lain adalah bubur sop yang semerbak wanginya. Mama menoleh ke arah Bagas dan Gandhi secara bergantian. "Apaan, Mah?" tanya Gandhi. "Cuma bubur sop. Apa ini buatan nenek?" "Gak mungkin sop, Mah, itu belatung," desis Bagas. "Bagas, biar saya yang bersihkannya." Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang membuat mereka menatap ke arahnya. Entah sejak kapan Picumi ada di sana, tersenyum misterius yang membuat Bagas semakin takut. "Oh, iya Bi, silakan." Mama menyingkir dan mendekati Bagas. Punggung tangannya ia tempelkan ke kening Bagas. "Masih panas, mungkin kamu cuma halusinasi," ujar Mama. Kruk. Mama menoleh ke arah Bagas saat mendengar bunyi dari arah bocah 15 tahun itu. "Lapar ya, Nak? Itu, Mama bawa nasi bungkus, kita makan sama-sama ya, ayo." Mama membantu Bagas untuk bangkit dan melangkah ke arah Gandhi. "Bi, ikut makan yuk," ajak Mama saat akan melintasi Picumi yang menunduk. Ia hanya membalas dengan anggukan pelan. Mama tampak acuh dan terus membawa Bagas menjauh, sedang Picumi terus melakukan pekerjaannya. Saat melewati kamar Picumi, bau bangkai kembali merebak, membuat Mama dan kedua anaknya serentak menutup hidung karena tidak tahan mual. "Bu, apa itu, Mah? Apa perlu diperiksa?" usul Gandhi. Mama yang merasa curiga segera mendekat dan tangannya terulur di handle pintu. Belum sempat Mama menekannya, suara berat terdengar dengan nada tidak suka mengaung di belakangnya. "Tidak ada apa-apa di kamar saya, Nyonya. Mungkin itu bau dari luar." Seketika Mama menarik kembali tangannya dan menelan ludah susah payah karena rasa bersalah. "Maaf Bi, saya lancang," ucap Mama sembari menarik Bagas dan Gandhi menjauh. Di saat yang bersamaan, mereka melihat Ajeng masuk. Mama heran karena anak gadisnya itu melewatinya begitu saja, acuh dan tatapannya kosong. "Ajeng?" lirih Mama. "Kak Ajeng kenapa, Mah?" tanya Gandhi. Mama hanya menggedikan bahu dan kembali mengayun kakinya menuju kamar Bagas. Ia ingin merawat Bagas yang masih demam dan melihat keadaan ibunya yang sejak tadi belum ia temui. Sementara di bawah, Picumi meraih sendok dan mendekati mangkuk yang tadi terisi dengan bubur sop di mata Mama Bagas. Padahal berisi ratusan belatung yang menggeliat dan sebagian meloncat. Ia makan dengan amat lahap. Beberapa belatung yang tidak sempat ia kunyah merayap di antara bibir dan tangannya. Wajah pucat itu tersenyum dengan bibir yang lebar, mengoyak pipi hingga darah keluar di sela-sela dagingnya. Puas ia mengisi perutnya, wanita itu melangkah kembali ke arah kamar dan masuk dengan perlahan. Aroma bangkai seketika menyeruak. Wanita itu menengadah dan melihat sosok tergantung dengan tali yang melingkar di lehernya. Matanya sudah hilang, berganti dengan kerubungan belatung yang keluar dan jatuh satu persatu. Tubuhnya sebagian sudah mengelupas dan dihinggapi lalat yang terbang dan hinggap silih berganti.
Wanita itu tersenyum puas melihat mayat yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Ya, itulah mayat Bik Jumi yang mati terbunuh karena halusinasi. Makhluk jahat penghuni rumah berhasil masuk ke tubuhnya dan membisikkan kata-kata ajakan untuk kematian. Bik Jumi gantung diri setelah semalaman mendapat teror dari makhluk astral penunggu rumah, hingga ia mengikuti bisikan iblis untuk gantung diri. Sekarang jiwa Bik Jumi terperangkap di penjara alam gaib bersama dengan jiwa-jiwa yang menjadi korban sebelumnya. Teror yang Bik Jumi dapatkan karena ia tidak sengaja membuang air panas di kamar mandi tanpa mengucapkan bismillah. Air panas itu mengenai salah satu anak gendruwo yang menetap di rumah itu. Mereka marah dan tidak terima dengan perbuatan wanita tengah baya itu. Malang bagi Bik Jumi yang sendirian dan terkepung dengan banyaknya makhluk astral penunggu rumah. Dirinya tersiksa hingga kematian menjemputnya. Nenek mulai curiga melihat perilaku Bik Jumi yang tidak biasa. Jika ia membantu, hanya terdiam, dan yang anehnya selalu ada belatung saat Bik Jumi pergi. Nenek pun merasa hawa di rumah itu berbeda. Jika malam dingin teramat menusuk tulang, hingga membuat berlapis-lapis selimut tidak mampu menghalau rasa dinginnya. Jika siang, udara panas membuat gerah meski hari mendung dan hujan. Aroma bangkai pun sesekali mengusik indera penciuman, tapi anehnya, begitu Bik Jumi mendekat, bau bangkai itu menghilang. Tatapan Bik Jumi pun berbeda, lebih tajam dan terkadang seperti mengancam. Berbeda dengan dirinya yang biasa, pandangannya lembut dan penuh cinta. Beberapa kali nenek mengutarakan keresahan hatinya pada Desi, tapi Desi sepertinya tidak peduli. Ia terlalu sibuk dengan urusan pernikahannya yang semakin dekat. Nenek menghela nafas besar, teringat dari kemarin tidak melihat Ajeng. Wanita tua itu menggeser tubuhnya dan menjejakkan kaki di lantai. Ia menarik sweater rajut berwarna hijau botol andalannya kala dingin melanda. Dengan memeluk dirinya sendiri, nenek melangkahkan kaki ke arah kamar Ajeng yang jaraknya tidak begitu jauh dari kamarnya. Sempat beberapa kali menghentikan langkahnya saat merasa ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Namun, demi cucu kesayangannya, nenek tetap melanjutkan niat awalnya, ingin melihat Ajeng. Karena malam begini, Ajeng pasti sudah pulang dari kegiatannya bekerja. Jangan terlalu membuat orang rumah curiga. Kalau mereka hilang seperti keluarga sebelumnya, rumah ini tidak akan pernah terisi lagi, dan tumbal akan susah kudapat. Nenek seketika menghentikan langkahnya saat mendengar suara dari kamar Ajeng. Logat seperti orang Belanda dan Jawa yang berbarengan. Nenek tercekat, jantungnya berdegup kian kencang. Ia memilih mundur dan menyembunyikan diri di balik dinding untuk mengintip siapa yang berada di kamar cucunya itu. Tidak lama Bik Jumi keluar dari kamar Ajeng sembari menyeringai. Sempat menghentikan langkah dan menyisir sekitar, membuat jantung nenek seolah berhenti berdetak. Namun sejurus kemudian, ia melangkah turun dari tangga dan nenek bisa kembali bernapas lega. Belum hilang rasa kagetnya, nenek harus kembali merasakan dentuman dalam dadanya. Kala tidak sengaja, ia melihat di celah pintu kamar Ajeng yang terbuka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.